PKS mengucapkan selamat kepada Mas Anies Baswedan yang membawa efek kemenangan di Pilgub DKI Jakarta. Bukan Ahoker katanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda PKS akan kembali ke Mas Anies Baswedan atau ya hanya basa-basi saja? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dinamika Pilgub DKI Jakarta itu semakin ramai, semakin menarik, karena di situ terjadi tarik menarik apakah 1 atau 2 putaran. Dalam bahasanya Mas Pram yang kemarin sudah mendeklarasikan bahwa beliau menang 50,07%, maka dipastikan ini adalah 1 putaran. Sebab dalam Undang-Undang Pilkada, kemenangannya adalah khusus daerah khusus Jakarta adalah 50% plus 1. Bahasanya Mas Pram adalah 1 pemilih, bukan 1%. Tetapi sebagian masih mengatakan ini pasti 2 putaran. Bahkan PKS pun masih mengatakan ya selamat kepada Mas Anies, tetapi nanti pada putaran kedua kami yang menang. Wah, ini kelihatannya menantang, sesumbar, atau ini hanya kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dengan itu semua. Tapi juga mengapa sih kok bilang ini bukan karena Ahoker, padahal Ahoker itu loh ada, faktanya ada, tapi mengapa ditolak? Pertama kita baca di Tribuns, pentolan PKS akui kuatnya Anies efek dan anak abah menangkan Pramono Door di Jakarta. Sebuah judul yang merepresentasikan isinya. Kemudian yang kedua di berita 1.com, PKS sebut ada pengaruh Anies Baswedan atas keunggulan Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Jadi hampir sama di CNN Indonesia pun juga PKS ucapkan selamat ke Anies Baswedan bahwa Pramono Rano unggul di Pilgub DKI. Dan yang terakhir di Kompas, PKS akui Pramono Rano unggul di Pilkada Jakarta karena efek Anies Baswedan. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Kompas dan kemudian kita hubungkan yang lain. PKS akui Pramono Rano unggul di Pilkada Jakarta karena efek Anies Baswedan. Ini jakarta.kompas.com, Ketua DPP PKS Mardhani Alisera mengakui bahwa keunggulan suara pasangan Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024 karena efek dukungan dari sosok Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Mardhani saat merespon hasil hitungan cepat Pilkada Jakarta 2024 yang menempatkan Pramono Rano berada pada posisi teratas, perolehannya terbanyak. Sedangkan pasangan calon Ridwan Kamil Suswono yang diusung PKS berada di posisi kedua dalam perolehan suara Pilkada Jakarta 2024. Bahwa Anies punya efek, it's a fact. Bahwa Anies mempunyai efek, iya, ini faktanya iya. Tapi PKS sebagai partai harus maju dan tumbuh ke depan, tidak harus bergantung pada 1 orang. Keren kan, kata Mardhani. Meski begitu, Mardhani tak sepakat dengan anggapan sejumlah survei bahwa elektabilitas Pramono Rano terdongkrak karena
didukung oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ini kan menghilangkan Ahoker. Saya malah enggak setuju karena dukungan Anies dan Ahok itu Anies doang kok, karena Ahok kan sudah kelamaan. Kalau Anies efeknya ada, kata Mardhani. Diberitakan sebelumnya pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno meraih 49,49% dalam hitungan cepat quick count Litbang Kompas dengan perolehan data masuk mencapai 100%. Ini Litbang Kompas, tapi di lead lainnya, 5 lembaga survei lainnya, Indikator, LSI, dan lainnya, itu bahwa Mas Anies Baswedan sudah 50% lebih. Dan data dari yang ditampilkan atau diklaim disampaikan oleh Mas Anies, Mas Pram itu ada 50% lebih sebagaimana yang dideklarasikan, dan dalam bahasa klaim kemenangannya itu adalah sekitar 2000-an. Data akhir quick count Litbang Kompas itu dirilis pada 18/18, sementara pasangan cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil mendapatkan 40,02%. Kemudian perolehan suara tersebut diperoleh dari penghitungan masuk dari total 400 TPS di sampling Jakarta. Quick count Litbang Kompas dalam pilkada menggunakan metode sistematik random sampling memiliki error sebesar kurang lebih 1%. Quick count dibayar sepenuhnya oleh Kompas. Nah, tapi coba kita lihat terkait dengan Pramono Unggul dan klaimnya, karena Mas Pram itu menyampaikan kemenangannya yang ini Pramono Unggul pilkada mengamati bikin Jokowi Prabowo gamang keroyok PDIP, yang bahasanya itu adalah dia menampilkan kemenangan di DKI Jakarta karena keunggulannya, klaim kemenangan itu sampai lebih dari 50%. Yang itu ditolak oleh yang lainnya. Nah, ini tim pemenangan dari Mas Pram, ini baru kita cari tadi, adalah 50,07% dengan suara 2187,577. Selisihnya 2157,577. 2 juta, perolehan 2 juta, kemudian 2.100.357 itu perolehan Mas Pram, dan kemudian ini adalah real count, dan selanjutnya selisihnya intinya selisih tipis. Meskipun di sini Kompas masih bercokok terkait dengan quick count-nya yang agak berbeda dengan yang lainnya. Wah, ini kan dengan mana yang lebih tepat, karena nanti akan ditampilkan dalam proses persidangan tentunya. Nah, selisih suara kami ini selisihnya 3.000-an, 43 TPS. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itu yang terjadi di DKI Jakarta, dinamika yang terjadi di DKI Jakarta, sehingga kita melihat selisih tipis 2000-an suara ini mempunyai
Kalau dalam bahasa quick count margin errornya kelihatannya ya sekitar itu, sehingga kemudian khusus Kompas itu tidak sampai 50%, tapi yang lainnya adalah 50%. Bagaimana menurut kalian, apakah ini adalah yang disampaikan Mardhani Alisera, Ketua DPP PKS, itu pengakuan yang sebenarnya, atau hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat DKI bahwa Ahok itu sebenarnya tidak mempunyai kekuatan, Anies yang mempunyai kekuatan, tetapi karena sudah terlanjur basah maka dia nanti putaran kedua kami yang menang. Menurut analisis saya, pertama, bahwa ini real. Yang terjadi di DKI adalah pergulatan serius antara tokoh-tokoh hebat di negeri ini. Bagaimana Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Anies Baswedan ini akhirnya seperti mengekspresikan tentang Pilpres kemarin. Kalau kita melihat dinamikanya, ya semuanya berawal dari proses Pilpres yang prosesnya waktu itu seru, dan bagaimana karena Mas Anies kalah maka ini menjadi sasaran tembak selanjutnya. Untuk maju ke Pilgub DKI dia akhirnya dipangkas, akhirnya gagal sebagai calon. Tetapi karena ada sebuah kesadaran terkait dengan ini bahaya, maka dia memberikan suaranya kepada Mas Pram, membawa anak-anak Abah untuk Mas Pram. Akhirnya meraih kemenangan. Pak Jokowi yang mengendos pun ya harus ditaklukkan oleh Mas Anies di DKI. Kalau Pak Prabowo meskipun mendukung, tetapi beliau biasa-biasa saja melihat DKI Jakarta. Yang penting Jawa Barat aman. Saya kok melihatnya begitu ya. Sehingga apa yang disampaikan Mardhani Alisera, DPP PKS, Ketua DPP PKS, bahwa ini adalah efek Anies is fact, bahwa ada efek Anies, iya. Tapi masalahnya adalah, mengapa beliau mengatakan tidak ada efek Ahok? Nah, ini menjadi analisa yang kedua. Kalau menurut saya, efek Ahok pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Meskipun mungkin berbicara skalanya tentunya di bawahnya Mas Anies. Mengapa begitu? Karena memang benar yang disampaikan Mardhani Alisera, ya dia sudah terlalu lama yang terjadi proses di Jakarta. Mas Anies masih hangat, itu mungkin iya. Tapi di sisi yang lain, alasannya karena memang Mas Anies pernah berkontestasi dengan Ahok, dan di situ Mas Anies lebih meraih kemenangan. Itu menunjukkan bahwa pendukungnya lebih besar Mas Anies. Tetapi pada kesempatan ini bukan berarti menafikan, mengeliminir tentang pendukung Ahok. Sehingga ya Jakarta dinamis. Kemudian yang ketiga, apakah ini akan terjadi putaran kedua dan nanti Mas Anies akan dikalahkan betul sebagai Mardhani Alisera? Menurut saya enggak lah. Kalau ngomong dikalahkan, karena memang ini sebuah sewa aja daripada Mardhani Alisera. Bahwa kalau melihat klaim dari Mas Pram Sidong, ini adalah selesai satu putaran. Beliau mengatakan datanya berasal dari C1-nya KPU, maka selesai. Tetapi memang kalau berbicara hasil yang sebenarnya yang menunggu DKP KPU itu yang tidak bisa dipisahkan. Hanya kalau kita melihat maksudnya bocor halusnya, ya sepertinya sudah selesai, ya tapi secara formal tetap harus menunggu bagaimana rekapitulasi di level KPU, PPS, KPPS, DTPS,
BPS, BPK, KPU Kabupaten, di KPU Provinsi, kemudian bisa selesai semuanya. Dalam bahasa KPU adalah 16 Desember akan diumumkan. Masih panjang memang, masih sekitar 2 minggu, hampir 3 minggu, tapi memang itulah yang terjadi supaya dalam bahasanya aman, karena mendasarkan pada undang-undang. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu yang terjadi di DKI Jakarta, bahwa semua serba mungkin. Politik itu ada yang seperti tidak masuk akal. Tetapi jika ada seseorang dizolimi, maka akan ada kelompok-kelompok yang akan mendukungnya. Ketika ada orang yang bermain-main, maka ada kelompok-kelompok yang akan melawannya. Check and balancing terjadi. Semoga bermanfaat. Ya, tentang kemenangan biarkan nanti kita menunggu KPU. Bahwa klaim kemenangan dari Mas Pram boleh saja sama Sido. Bahwa Mardhani Alisera juga boleh mengatakan nanti ada putaran kedua. Tapi poinnya adalah efek Anies is fake. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.